Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, di hari Jumat yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita bertemu lagi bersama saya Anggit Siti Khotimah, dan langsung saja seperti biasa di video ini video cut no edit. Jadi kalau ada suara-suara yang selain suara saya jangan didengerin, oke? Oke. Sekarang kita bakalan ngebahas tentang wudhu. Wudhu menurut kitab Sapinah ya. Yang masih punya kitab Sapinahnya bisa dibuka kalau di aku halaman 18 sampai halaman 19. Dan kalau yang nggak punya atau udah ketalar dan kehafal, silahkan ingat-ingat lagi. Oke, kita saling mengingatkan. Saya bukan menggurui, tapi kita saling mengingatkan. Oke, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ari ieu eta hiji pasal. Furudul wudu'i, ari pirang-pirang parduna wudu, eta sitatun aya genep. Al awalu ari anu kahijina eta an-niyatu niat. Asani ari anu kaduana eta goslul wajhi ngumbah rarai. As-salisu ari anu katiluna eta goslul yadaini ngumbah panangan dua. Ma'al mirfaqaini sarta sikuna duanana. Ar-rabi'u ari anu kaopatna eta mashu syai'in ngusap hiji perkara mina roksi tina sirah. Al-khamisu ari anu kalimana eta goslu rijlaini ngumbah sampean dua ma'al ka'baini sarta mumuncangan duanana. As-sadisu ari anu kagenepna eta atartibu tartib. Oke, tadi kita udah baca kitab Sapinahnya pakai logatan bahasa Sunda, karena di pondok pesantren aku, di pondok pesantren Anur di Garut, ya pastilah pakai bahasa Sunda gitu, karena kita ya di Sunda. Oke, kita mulai dari awal. Furudul wudu'i, pardunya wudu. Apa sih yang dimaksud dengan fardu? Nah, fardu di sini seperti fardu atau wajib itu ada beberapa bagian ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Untuk fardu ain itu fardu untuk individu masing-masing gitu. Sedangkan fardu kifayah itu ketika ada salah satu orang yang sudah melaksanakannya, maka fardu itu atau kewajiban itu gugur kepada individu yang lain. Contohnya kalau fardu ain itu seperti sholat, zakat, puasa itu hukumnya fardu ain. Kalau misalkan memandikan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi ketika ada yang meninggal di suatu kampung, maka jika ada satu orang yang sudah memandikan atau beberapa orang yang memandikan, mengkafani, yang menguburkan, dan sebagian orang, nah kewajiban dari semua warga kampung tersebut sudah terlaksana oleh beberapa orang tersebut ya. Al awalu ari anu kahijina. Nah, yang pertama, karena fardu wudu itu ada 6 ya, ada 6. Fardu wudu itu ada 6. Yang wajib ketika wudu ada 6. Fardu wudu al awalu ari anu kahijina. Yang pertama an-niyatu, niat. Niat di sini kita harus tahu apa sih itu niat. Niat adalah qasdu syai'in muqtaronan bi fa'lihi. Suatu perkara yang langsung dilaksanakan gitu kan. Seperti contoh kita mau niat sholat langsung dilaksanakan. Tapi ketika kalian bilang, nanti aku mau sholat duhur, sekarang aku bilang nanti aku mau sholat duhur, itu bukan niat, tapi itu disebut ngazam ya. Kalau niat itu niat langsung kalian memperkerjakan niat tersebut, seperti sholat langsung sholat. Ketika kalian mau wudhu, kalian langsung wudhu. Dan niat ketika wudhu itu diucapkan di mana sih? Masih banyak orang yang keliru. Ketika kalian wudhu, niatnya itu ketika membasuh tangan. Nah, perlu diketahui membasuh tangan itu hukumnya sunnah, bukan wajib ya. Nah, di mana sih tempatnya niat? Tempat niat itu di dalam hati. Ketika kalian mengucapkannya itu hukumnya menjadi sunnah ya. Ketika kalian membasuh wajah, nah di sanalah niat wudhu diucapkan atau dikeretekan. Kalian terbersit di hati gitu, niat di dalam hati ketika membasuh wajah. Di sini al awalu ari anu kahijina eta an niyatu niat.
asani ari anu kaduana. Dan yang kedua, goslul wajhi, ngumbah rarai atau membasuh muka. Di mana sih bagian-bagian yang harus dibasuh ketika wudhu? Bagian-bagian wajah yang harus dibasuh ketika wudhu. Yang pertama, awal dari jadinya rambut. Di sini ada jadinya rambut gitu kan. Yang dari pinggir itu dari di sini telinga, tempat anting telinga. Yang dari bawah itu ada tulang gado, bahasa Indonesianya apa sih? Tulang ini nih di sini. Ya, tulang dagu di sini. Oke. Nah, di sana harus terbasuh. Ketika kalian wudhu terus enggak buka hijab buat perempuan, cuma gini-gini doang, kayak di TV gitu kan, banyak, itu hukumnya tidak sah ya, karena tidak memenuhi syarat harus terkena ini. Nah, gimana kalau misalkan botak gitu kan, kayak Om Deddy misalkan ya, terus kalian botak kan sampai sini nggak ada rambut, terus cirinya rambut di mana? Nah, kebiasaan tumbuh rambut itu sampai sini misalkan ya, berarti kalian wudhu itu batasnya sini buat laki-laki atau perempuan yang punya rambut botak gitu. Terus kalau misalkan kayak profesor kan di sini tempat rambutnya, golipnya aja dari sini gitu, di sini ya, dari awal langsung kayak gitu. Jadi nggak ada wudhu itu cuma di depan doang kayak gini, nggak ada ya, itu hukumnya nggak sah. Asalisu ari anu katiluna. Dan yang ketiga, membasuh tangan. Membasuh tangan itu kayak gimana sih? Nah, membasuh tangan di sini sampai sikukan. Nah, para ulama berpendapat bahwa ketika kalian membasuh siku itu harus dilebihi seginilah, tiga rabok, 3 jari kayak gini atau 4 jari. Jadi dilebihin karena biar sempurna. Kalau kalian wudhu sampai sini doang, kayak ada dibuka sampai sini, segini gini, setengah siku, itu hukumnya nggak sah, karena harusnya kalian wudhu sampai sini ya. Jadi dilebihin, ini juga dilebihin. Biar apa? Karena kalau misalkan siku kalau diginiin di sini, tapi ketika di sini ganti gitu, jadi dilebihin lah pokoknya mah, biar biar sempurna wudhunya gitu. Terus yang keempat, ngusap sebagian dari kepala ya. Mashu syai'in, ngusap hiji perkara mina rosik tina sirah. Mengusap sebagian perkara yang ada di kepala. Rambut kan ada di kepala. Contoh, kenapa kalau misalkan kalian kan misalkan putri, kalau cewek diikat terus dikepang. Nah, kan ngusap rambut bukan ngusap rambut, tapi membasuh atau mengusap sebagian dari kepala. Jadi yang ada di sekitar kepala aja. Kalau misalkan ada rambut yang sampai sini, misalkan di sininya gitu, itu enggak ya. Karena itu bukan sebagian dari kepala. Jadi ya dari sini. Set kayak gitu. Al-khamisu, dan yang kelima, ghuslur rijlaini, ngumbah sampean 2. Membasuh kaki sampai mata kaki. Kalau misalkan cuma gitu-gitu doang gampang kan ya. Tapi harus dibasuh gitu, dibersihin di sela-sela, sunatnya itu di sela-sela kakinya, jari-jarinya, di sela-sela, terus sampai mata kaki, dan lebih bagus lagi dilebihin sedikit gitu. As-sadisu, dan yang keenam itu tartib. Apa sih makna tartib? Tartib itu mendahulukan apa yang harus didahulukan dan mengakhirkan apa yang harus diakhirkan. Kenapa? Karena harus tersusun gitu, harus susun dari awal niat, terus membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, terus membasuh kaki gitu kan. Nah, itu harus tertib. Jangan dari kaki dulu, terus tangan, terus kepala gitu. Enggak ya. Harus tertib dari awal sampai akhir. Ya, itu makna tertib. Mungkin itu ya. Nah, terus ada yang nanya, terus kalau misalkan cuci tangan, berkumur, membasuh telinga, itu adalah sunnah-sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cuma sunnah ya, tapi sunnah yang dianjurkan karena banyak sekali manfaat yang didapat ketika melaksanakan sunat-sunat wudu yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan emang harus 3 kali atau emang boleh 1 kali? Wajibnya itu 1 kali, tapi Rasul menganjurkan untuk membasuhnya 3 kali karena takut tidak sempurna ketika dibasuh, seperti itu.
Yang selanjutnya, apa sih manfaat dari wudhu? Banyak banget ya manfaat dari wudhu. Buat wanita nih, buat wanita manfaat wudhu itu banyak banget. Yang pertama, bisa melancarkan peredaran darah. Ini bukan buat wanita aja ya. Ini buat semuanya. Bisa melancarkan peredaran darah, terus bisa menyegarkan otak. Karena kan ketika wudhu kita ini kena air gitu. Jadi seger gitu otak teh. Terus ada oksigen gitu kan. Oksigennya enggak, jadi si darah teh ngalir gitu. Jadi oksigen masuk ke otak kayak gitu. Jadi enggak mumet-mumet banget buat yang wudhu gitu. Terus ketika kita wudhu, dosa kita itu sedikit-sedikit pudar gitu ya. Seenggaknya seseorang yang menyempurnakan wudhu itu punya celengan buat memudahkan dosa-dosanya gitu. Bayangin aja kalau misalkan kita dosa terus timbulnya kayak jerawat kayak gini, bayangin deh muka kita tuh kayak gimana. Bukan kita ya, aku gitu kan, aku banyak dosa banget kan. Terus kalau misalkan si dosa itu berbentuk jerawat, bayangin berapa banyak ada jerawat di wajah aku gitu. Atau kan dosa itu berbentuk bau, mungkin orang-orang gak mau dekat sama aku karena kebanyakan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat baik banget sama kita. Kalau misalkan dosa itu Allah tuh tutup gitu, kita tutup aib kita, tapi kita up di instastory. Astagfirullahaladzim. Enggak ya. Yang selanjutnya manfaat dari berwudu itu banyak banget. Nah teman-teman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwasannya barang siapa orang yang menyempurnakan wudunya lalu setelah itu membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin, maka seseorang itu dapat masuk surga ke 8 pintu yang mana ia kehendaki. Jadi dia bebas gitu, mau masuk ke pintu surga yang 8 itu, mau kemana aja itu bebas. Itu menurut hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 55. Masya Allah banget kan, manfaat berwudu lalu berdoa setelah wudunya. Manfaatnya kita bisa masuk surga ke 8 pintu dan kita bebas mau masuk pintu lewat mana aja gitu. Masya Allah banget. Buat kalian yang mau tidur terus nggak wudu dulu, kalian rugi banget. Karena apa? Karena ketika seseorang berwudu sebelum tidur, kalian bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat para malaikat. Karena malaikat memintakan ampun kepada hamba Allah yang sebelum tidurnya itu berwudu. Malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hambamu ini karena dia mau tidur bersuci dahulu. Dia tidur dalam keadaan suci gitu. Dan ketika kalian tidur dalam keadaan suci, insya Allah ketika kalian mati itu husnul khotimah ya. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan atau misalkan ada yang enggak kalian mengerti atau kalian kurang paham, kalian bisa komen di kolom komentar. Terus kalau ada yang mau nambahin silahkan tambahin, kalau ada yang mau benerin silahkan benerin, karena di sini juga saya masih belajar. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku kali ini. Tunggu video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.